Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi video kali ini aku pengen ngasih tahu beberapa pertanyaan yang ditanyain waktu sidang skripsi. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, jadi yang pertama ini biasanya adalah dosen-dosen penguji itu pasti nanya mengapa kamu mengambil judul penelitian tersebut. Nah, kamu cara jawabnya itu harus kayak gini ya. Karena berdasarkan observasi awal, saya temukan permasalahan di tempat ini adalah ini, dan ini. Maka dari itu, didukung dengan penelitian atau didukung dengan teori si ini bahwa variabel X1 ini memang mempengaruhi Y, variabel ini memang mempengaruhi Y. Jadi jawabannya itu harus secara ilmiah, atau nggak boleh secara yang nggak tahu pak. Memang mau ngambil judul itu aja karena saya ya udah memang tahu judulnya itu. Nggak boleh, jadi kalian itu harus punya alasan. Nah kan alasan ini yang kalian taruh di latar belakang kayak gitu. Nah selanjutnya untuk yang kedua adalah mengapa memilih tempat penelitian di situ. Nah kalau masalah tempat penelitian, kalian itu harus menjawab karena tempat penelitian tersebut memiliki suatu ciri khas, bisa menjadi seperti itu karena tempat penelitian tersebut pernah memiliki mendapatkan penghargaan, atau karena tempat tersebut pokoknya kalian menjelaskan itu kenapa kalian harus ke situ, sedangkan kan banyak yang lain gitu kan. Kalian harus mendapat alasan yang memang benar-benar bisa diterima, alasan yang benar-benar bisa menjadikan ini memang cocok untuk tempat penelitian kayak gitu. Selanjutnya adalah masalah apa yang ada di tempat tersebut. Nah ini nih tujuan dari observasi awal, makanya itu sebelum kalian menyusun sebuah proposal, khususnya untuk yang anak ekonomi ya, anak manajemen gitu, yang mencari masalah di sebuah tempat gitu kan, kalian tuh harus datang dulu ke tempat itu, kalian amati berapa minggu atau berapa bulan, baru kalian bisa menemukan masalah. Itulah gunanya observasi awal. Nah jadi kalau ditanya masalah apa yang ada di tempat tersebut, kalian pasti dengan mudah menjawabnya karena ada di latar belakang kalian, dari kalian pasti di luar kepala kalian masalah yang ada di situ gitu. Nah selanjutnya itu adalah misalnya kamu memiliki 3 variabel. Biasanya dosen penguji itu bertanya tentang menurut kamu apa sih artinya ini tentang variabel kamu itu. Jadi kamu tuh harus benar-benar ngerti. Misalnya variabel pertamanya itu adalah store atmosphere gitu kan. Dosen pengujinya nanya, apa sih sebenarnya store atmosphere itu menurut kamu? Nah, kamu tuh harus bisa ngerangkum atau kamu terus di luar kepala. Oh, store atmosphere itu Pak, suasana toko yang dapat mempengaruhi perasaan pelanggan. Jadi dari store atmosphere yang baik ini pasti akan membuat pelanggan nyaman. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Pertanyaan untuk di bab 2 biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ditanyakan biasanya tuh hipotesis. Hipotesis kamu apa? Nah, kalau hipotesis kamu apa? Kalau ini kamu di luar nggak di luar kepala, maksudnya masih baca gini. Hipotesis pertama ini berpengaruh tapi ini. Itu kayak itu bisa jadi pengurangan nilai ya untuk kalian. Karena masa hipotesis penelitian kalian sendiri kalian tuh nggak hafal. Nah, selanjutnya itu adalah teori apa yang kalian gunakan. Nah, jadi teori yang digunakan ini biasanya kalian bisa jawab itu dengan teori kan itu banyak tuh. Di pengertian ada teori, di faktor-faktor ada teori, pokoknya banyak. Nah, kalian pasti bingung. Ini teori apa yang dimaksud penguji gitu kan. Nah, sebenarnya mereka tuh tanya teori apa yang kamu pakai, itu adalah teori yang ada di indikator kamu. Nah, misalnya teoriku itu tentang store atmosphere lah kan. Nah, jadi ditanya seperti ini. Teori siapa yang kamu pakai untuk mengukur store atmosphere? Teori siapa yang kamu pakai untuk store atmosphere gitu kan. Tinggal jawab. Jadi teori yang saya pakai untuk mengukur store atmosphere adalah teori dari Griffin, yaitu indikatornya meliputi indikator layout. Pokoknya kalian tuh harus bisa luar kepala ya. Nggak luar kepala juga nggak apa sih, yang penting jangan kayak terus-terusan gini, jadi kayak lihat dikit gini. Itu bakal ngebuat kalian tampak percaya diri dan kalian tuh bisa, oh ternyata dia paham sama penelitian dia kayak gitu. Nah selanjutnya adalah untuk di pertanyaan biasa di bab 3 adalah uji valid dan reliable.
nggak mungkin nggak ke situ dulu. Populasi dan sampel. Kenapa kamu mau ngambil sampel ini gitu kan? Sampel itu ada dua teknik, non probability sampling dan probability sampling. Jadi pasti ditanya tuh, kenapa kamu mengambil teknik non probability sampling. Nah, non probability sampling ini kan adalah teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua populasi. Jadi kenapa kamu mengambil itu? Iya Pak, karena misalnya contoh saya nih, karena saya itu adalah loyalitas Pak, jadi tidak semua pelanggan itu dikatakan loyalitas. Nah, kan cara mengukur loyalitas itu ada Pak, lebih dari sekali sebulan ke situ, ke cafe ini gitu misalnya kan. Jadi kan nggak semuanya nggak semuanya mengisi kuesioner saya itu nanti yang merupakan beberapa kali ke situ, merupakan konsumen beberapa kali situ. Saya kan nanti memilah-milah juga Pak untuk mengukur loyalitas itu gitu. Makanya saya mengambil teknik ini gitu. Nah, selanjutnya itu biasa tanyain itu adalah metode penelitian apa yang kamu pakai, kayak gitu. Jadi misalnya kalian pakai penelitian deskriptif ya deskriptif, kuantitatif, kualitatif ya pokoknya kalian jelasin. Dan kalian jangan kena bingung gitu kayak metode penelitian tuh enggak. Jadi kalian kan udah ada di bab 3 kalian. Sebenarnya kalian tinggal membaca, ngerangkum dan pahami udah. Jadi tinggal kalian jelaskan tuh kayak percaya diri aja gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan selanjutnya ini biasa pertanyaan yang sangat mudah dijawab, namun kayak mahasiswa tuh kita tuh jarang kayak apa sih maksudnya gitu kan dari pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa memakai model regresi linear berganda, atau model apa yang kamu pakai gitu kan. Kalau saya kan pakai regresi linear berganda, jadi pada saat itu mengapa memakai model regresi linear berganda. Sebenarnya jawabannya itu simple banget. Saya memakai variabel regresi linear berganda untuk menguji hipotesis saya adalah karena variabel saya itu lebih dari satu. Jadi variabel bebas saya itu lebih dari satu. Kan X1, X2, X3 dan Y. Jadi variabel bebas saya itu ada 3. Jadi lebih dari satu itu udah berganda. Makanya saya memakai analisis regresi linear berganda. Gitu. Itu aja udah jawabannya, enggak usah panjang lebar, yang penting udah yakin aja gitu ngomong. Pasti pengujinya gitu. Selanjutnya adalah apa hasil penelitian kamu? Udah, kamu tinggal bacakan yang ada di bab 5 di kesimpulan. Udah, itulah ternyata ini berpengaruh terhadap ini, didukung dengan uji T atau uji F kalau secara simultan ya. Biasa uji didukung dengan uji T, yang T-nya itu dengan hasil segini gitu. Selanjutnya ini berpengaruh sebab ini, berarti hipotesis kedua saya diterima, hipotesis ketiga saya diterima. Intinya itu hasilnya itu kalian bacakan aja yang kesimpulan kalian gitu. Nah, biasanya ada pertanyaan yang kayak gini nih, apa permasalahan awal kamu, lalu bagaimana hasilnya, dan bagaimana solusi yang kamu berikan gitu. Jadi ini jawabannya sebenarnya agak belibet ya, karena kayak dari awal terus hasilnya terus saran kamu tuh apa. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang aku kasih kisi-kisinya gitu lah. Jadi jawabannya gini, misalnya di pertama itu kan, pada saat misalnya judul saya itu pengaruh struktur atmosfer terhadap loyalitas konsumen gitu kan. Nah, pada observasi dari awal, pada observasi awal saya temukan permasalahan di struktur atmosfer, yaitu tata ruangnya kurang mendukung dikarenakan jarak antara meja konsumen yang satu dengan yang dua itu sangat dekat sehingga terkadang membuat konsumen kurang nyaman. Nah, hasilnya memang bahwa struktur atmosfer berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, yang mana tata layout ini merupakan indikator dari struktur atmosfer, yang berarti tata layout pun berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Nah, di saran saya berikan saran yaitu kafe tersebut untuk mencoba mentata ulang meja-meja yang mereka sediakan. Udah simpel aja gitu. Pokoknya itu dari observasi awal, terus ke hasil, baru ke saran.
Tapi saran itu sih sebenarnya bebas ya, kalian mau ngasih saran apa. Cuman kalau bisa tuh dari permasalahannya itu kalian buat ke saran itu ada gitu. Nah sekian untuk video ini, kisi-kisi pertanyaan untuk ujian skripsi. Next nanti kalau mau kisi-kisi lagi aku buatin video lagi, tapi untuk saat ini segini dulu ya. Dadah, thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.